Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Salam guru penggerak. Sekarang saya berada di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung untuk menghadiri Lokakarya 2 program pendidikan guru penggerak angkatan 2, dan saya CGP dari SMA 1 Bandar Lampung. Mau tahu kegiatannya seperti apa? Ikuti terus kami. Baik, sekarang saya berada di tengah-tengah dari CGP Bandar Lampung dan saya akan memperkenalkan teman-teman CGP Bandar Lampung. Perkenalkan, saya Franciscus Saverius Denny Iswanto, CGP Angkatan 2 dari Kota Bandar Lampung, asal dari SD Negeri 1 Pesawahan Bandar Lampung. Dulu, sabar. Satu. Bentar Bu, dinaikin dulu hidungnya. Hidungnya nggak bisa, Pak. Maskernya. Susah. Mancungin dulu hidungnya gitu ya. Soalnya udah mancung sih. Ya ampun. Halo, selamat pagi. Nama saya Esther Zega dari SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabiku, nama saya Lulu Yudi Sinta Nuragira, ini biasa dipanggil Lulu. Saya dari UPT SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swesi Ervina, saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahyarina, CGP dari SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermaina, CGP Angkatan 2 dari SD Negeri 2 Gunung Sulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Umi Husnia, CGP dari SDN 3 Sawah Lama. Tabipun, saya Natalia Juliana Surya MPD, saya CGP Angkatan kedua Bandar Lampung dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, nama saya Maranasya Sukoco, biasa dipanggil dengan Ibu Tia. Saya berasal dari SD Negeri 3 Raja Basar, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen waktu yang kurang baik untuk tugas-tugas berbagai peran ya, karena pribadi kita masing-masing punya banyak peran ya, peran sebagai calon guru penggerak, kemudian peran sebagai guru di sekolah, mungkin ada juga yang wali kelas, saya kemarin wali kelas, juga peran kita di rumah sebagai orang tua, ibu dan mengurusi keluarga kita. Jadi menurut saya ini sangat kompleks masalah saya pribadi, memang manajemen waktu. Saat saya harus menyelesaikan tugas-tugas di ANS, saat yang bersamaan saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya membimbing murid saya, karena saya sebagai wali kelas, juga pembelajaran juga mengajar 6 kelas. Sebenarnya kalau untuk itu saya juga belajar di pembelajaran waktu, tapi kalau bicara tentang sebuah pembelajaran itu sama. Di saat saya harus membagi waktu juga,
Intinya semuanya sebenarnya adanya di waktu. Karena kalau waktu kita sudah terbagi, maka pembelajaran apapun pasti bisa kita selesaikan, gitu. Timernya saya pembelajaran buat diri saya itu untuk menyiapkan segala sesuatunya itu bertahan, seperti yang tadi Ibu bilang. Mungkin saya juga akan menahan diri sampai tidak tidur. Pembelajaran untuk menyiapkan tugas kita yang besoknya lagi, gitu. Itu intinya sebenarnya timing waktu. Di saat kita harus mengalah dengan waktu, kita bisa tidak tidur sama sekali, gitu. Karena kita sudah punya planning, tapi terkendala lagi kembali ke laptop dan sinyal. Sudah siap-siap, tiba-tiba mereka hang, simpannya lama. Padahal kita sudah bagi di memori itu pembelajaran kita hari ini, kita mengerjakan ini, mau kerjakan ini. Tapi di saat timer kita udah pas, kendala lagi bermasalah adanya di barang kita yang kita punya, gitu. Tanpa sengaja dari sinyal tiba-tiba hilang. Jadi kita semua siapkan pembelajaran yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk dapat menyelesaikan bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita close buat di sini saya akan menjelaskan permasalahan dengan rekan sejawat. Sebenarnya kalau dari sekolah sangat mendukung, dan karena alhamdulillah kepala sekolah saya adalah ketua PP kita, jadi difasilitasi waktu buat fasilitasi, dan ada rekan kerja di sekolah juga ada 3 orang, jadi arti kata dari guru sekolah itu sangat mendukung. Cuma ada selingan kedengeran, apaan sih program guru penggerak? Mungkin nanti seperti kami dulu, seperti infon ujung-ujungnya mentah. Cuma saya berpikir kita akan tunggu satu masuk sini ya. Masuk sini pada saat awal saya tidak mengerti calon guru penggerak itu apa, ikut aja, ngalir gitu aja. Kita tahu kita seperti apa, bagaimana setelah kita pergi di sini. Cuma saya satu jawaban saya, mau jadi apa, prok terserah bagaimana Allah menakdirkan. Yang terpenting adalah saya di sini dapat pengetahuan banyak, saya dapat ilmu. Yang tadinya saya nggak tahu aplikasi ini, nambah aplikasi ini, kepo kan kita jadinya ya. Walaupun kita meraba-raba, nah itu aja lah. Yang penting nambah ilmu. Masa bodoh gimana terserah belakangnya, terpenting maju terus, itu aja. Yang sudah kita generalisasikan, artinya ada 3: manajemen waktu, pembelajaran, dan rekan sejawat. Nah, setelah ini kita akan membentuk 3 kelompok untuk berkolaborasi membahas. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan merangkum apa yang sudah kami diskusikan tadi mengenai manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini memang menjadi masalah kita ya, karena yang sudah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nila tadi, bahwa kita memiliki begitu banyak peran sebagai CGP, sebagai ibu dan istri di rumah, kemudian kita juga punya banyak tugas di sekolah, sehingga pengerjaan tugas-tugas di LMS itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena itu menjadi sebuah masalah, berarti kita harus mencari solusinya, dan kami sudah membuat 4 solusi. Yang pertama, membuat jadwal pribadi. Nah, kalau kita sibuk dari pagi sampai sore, kemudian malam juga kita punya kesibukan di rumah, berarti kita harus membuat jadwal khusus untuk mengerjakan tugas-tugas LMS kita. Contohnya, misalnya kalau pagi sampai sore itu sudah padat sekali dengan kegiatan di sekolah, berarti malamnya misalnya setiap 2 jam atau 3 jam, dari pukul 8 sampai pukul 10 misalnya, memang sudah harus mengerjakan tugas LMS di jam tersebut. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Nah, ada kalanya di tengah kesibukan kita yang padat, kita menemukan waktu luang. Misalnya kita bertemu hari Minggu, terus tidak ada kegiatan yang lain, kita tidak jalan-jalan, yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Atau ada sebuah waktu lain lagi yang kita kebetulan agak longgar, nah di situ juga kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kita yang terkait dengan CGP atau tugas-tugas yang di LMS. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Kesehatan ini utama sekali,
Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan mengerjakan tugas kita dengan maksimal. Tapi kalau kita sehat, insya Allah semua tugas kita bisa kita jalankan dengan baik. Yang keempat, komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS dengan tepat waktu. Nah, komitmen ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, harus mengikuti jadwal, harus selesai, harus beres malam ini misalnya. Itu yang harus kita tekadkan. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok MI perihal masalah rekan sejawat. Nah, ini mungkin jadi masalah kita bersama, ya. Yang pertama, masalahnya ini adalah kita kurang komunikasi, ya, kurang komunikasi. Kemudian juga ada teman sejawat kita yang tidak respect dengan kita. Kemudian juga ada yang rekan sejawat ini ada yang meminta aksi nyata dari kita, padahal kita baru 2 bulan dalam kandungan, ya, masih dalam program pendidikan guru penggerak, masih 2 bulan dan masuk bulan ketiga. Mungkin ini juga artinya jadi masalah kita bersama, apalagi untuk sekolah yang hanya memiliki 1 CGP seperti saya ataupun mungkin Bapak Ibu, dan tidak menjadi masalah apabila mungkin di situ ada PP, ya, ada PP dan CGP seperti Bu Dahlia SMP 23. Ini ada PP-nya, bahkan ketua PP di situ. Artinya apa? Untuk memberikan sosialisasi tentang program ini itu jauh lebih mudah daripada kita hanya yang sendiri bergerak, ya kan? Nah, maka di sini kami setelah menganalisis, mendiskusikan apa sih solusi yang bisa kami berikan tentang terkait dengan rekan sejawat ini. Pertama, kurang komunikasi, kurang sosialisasi. Di sini kami memberikan solusi agar kepala sekolah itu bisa memberikan kesempatan kepada kami calon guru penggerak untuk dapat mensosialisasikan kepada rekan sejawat terkait dengan program yang kita sedang laksanakan. Bisa contohnya melalui rapat bulanan, ya, atau mungkin di tahun ajaran baru nanti itu kita ada in-house training. Disitulah mungkin sedikit demi sedikit kepala sekolah itu memberikan sosialisasi kepada teman-teman sejawat sehingga mereka tahu apa yang sudah dilakukan CGP selama beberapa bulan ini. Dan tentunya dari sosialisasi itu mereka juga tahu bahwasannya kita ini baru 2 bulan dari 9 bulan program pendidikan guru penggerak, gitu ya. Kemudian solusi yang kami berikan yang kedua itu artinya kita sebagai CGP memberikan semacam informasi, ya, dari aksi nyata yang sudah kita lakukan. Contoh misalnya kita menulis aksi nyata kita di dalam blog. Kita kirimlah aksi nyata itu, ya, ke WA grup sekolah kita agar para guru teman sejawat kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Syukur-syukur mereka baca, ya. Ada yang baca, memang ada yang tidak. Tapi setidaknya kalau baca judul saja aksi nyata CGP, misalnya SMA 1 Bandar Lampung, ya kan gitu ya. Setidaknya setelah kita sosialisasikan di grup, mereka baca, mudah-mudahan mereka paham harapan kita semua, ya kan. Nah, disitulah solusi yang kami berikan terkait dengan rekan sejawat ini. Dilakukan percakapan bermakna itu dilakukan, misalnya ini teman saya yang akan menjadi pengikut pertama gitu dalam komunitas praktisi itu, setelah membicarakan permasalahan dipetakan, kemudian sudah mulai membicarakan jadwal, membicarakan enaknya kita ini nanti pertemuannya gimana ya, membuat suatu jadwal pertemuan yang secara reguler juga, durasinya juga dibicarakan bersama gitu. Itu di pos merintis atau di tahapan merintis. Ada lagi yang lain nggak ya? Nah, di situ di
pos merintis atau ketika kita baru merintis sebuah komunitas praktisi yang kelihatannya memang berpihak kepada transformasi pendidikan sejalan dengan yang kita miliki gitu. Jadi ya supaya mental kita juga nggak tahu mental gitu ya, karena langsung ditolak itu enggak, tapi kita rangkul aja yang memang kelihatannya punya visi yang sama. Bahwa komunitas praktisi itu akan berjalan mulai dari awal dan akan kembali ke awal. Kita punya tujuan yang sama, goal yang sama, jadi dalam satu lingkaran yang saling mengisi. Artinya di pos kedua, setelah kita tadi memikirkan pos pertama, merintis, sudah mulai merintis, di pos kedua kita sudah mulai menumbuhkan. Gimana sih cara ngajak teman-teman lain tertarik dengan komunitas praktisi yang kita buat? Dengan cara apa? Misalnya dengan kita berbagi praktik baik yang kita kerjakan, kemudian memberikan apa hasil-hasil yang kita sudah kerjakan itu memberikan ke mereka contoh-contohnya seperti itu. Jadi mereka tertarik, oh ternyata untuk bisa ikut join di komunitas ini menarik manfaatnya buat mereka. Gitu. Jadi kita menumbuhkan dengan cara apa? Yang pertama kita ajak berkomunikasi, bikin jadwal rutin untuk komunitas kita yang mereka lihat terus. Apa sih yang kita kerjakan di komunitas kita. Artinya begitu mereka lihat kita, oh ternyata memang jalan gitu loh, oh aktif dan ada hasil, otomatis teman-teman yang lain juga akan ikut tanpa kita ayo dong ikut, kita paksa-paksa seperti itu, tapi mereka bisa ikut dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ngapain sih kita di pos menumbuhkan ini? Kita selalu mendorong dan mendampingi teman-teman satu komunitas. Jadi kalau ada yang nggak bisa, kita saling bantu, saling solid, supaya kita bisa menghasilkan satu hal yang memang kita sepakati di awal. Yang keresahan kita tadi sama apa, ketemu solusi yang sama apa. Kemudian setelah itu kita akan ngapain lagi? Mendokumentasikannya. Ya, jadi sudah apa yang kita buat tadi kita dokumentasikan, kemudian dibagikan ke teman-teman. Jadi mereka semua lihat kayak betul kata Bu Mei tadi ya, di-sharekan di grup WA. Jadi kan akan lihat oh hasilnya, oh ternyata mereka ini loh yang dikerjakan. Yang tadinya awalnya nggak tertarik bikin aplikasi media ajar, begitu lihat oh ternyata bikin video itu menarik loh, oh ternyata aplikasi ini digunakan menarik loh. Jadi dengan sendirinya akan mengajak mereka untuk bergabung di komunitas ini. Jadi itu ya, di komunitas di pos ini, pos menumbuhkan adalah kita mengajak mereka untuk tertarik dengan kita. Oke, ada pertanyaan? Pos selanjutnya itu pos merawat keberlanjutan, kayak relationship ya. Jadi waktu PDKT di pos merintis ya, kemudian pos menumbuhkan saling percaya, mungkin udah deal itu udah jadian ditembak gitu ya. Nah ini terus di pelaminan merawat keberlanjutan gitu. Jadi setelah tahap pertama dan kedua itu dilalui, kita berada di pos merawat keberlanjutan. Apa yang kita lakukan di sini? Di sini kita mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Jadi kita mengidentifikasi dari anggota-anggota teman-teman rekan-rekan kerja kita tadi, kita identifikasi mana ya kira-kira nanti diberi tugas yang ini. Tadi kan ada 7 ya tugas guru penggerak ya. Nah dari 7 tugas-tugas tadi kita bisa kita sharekan ke teman-teman kita yang berada di komunitas praktisi tadi. Kalau kakak ini kayaknya idenya oke, dia ngedit video juga oke, boleh deh ditugasin itu gitu. Jadi kan kita juga ikut mendampingi dan juga menugaskan, memberi kepercayaan kepada rekan kita yang ada di komunitas praktisi. Lalu juga menginisiasi kolaborasi. Inisiasi kolaborasi tadi juga dibahas di tugas tadi, di alur dan tugas tadi, bahwa ketika kita menginisiasi kolaborasi itu bukan hanya terbatas pada komunitas di sekolah saja, tapi ketika sudah berupa karya itu kita bisa berkolaborasi dengan pihak luar, menghubungi publisher atau penerbit buku gitu ya, kalau kita memang sudah memproduksi suatu buku dan sebagainya. Jadi kita sudah mulai berkolaborasi dengan pihak luar dan juga boleh juga di komunitas sekolah. Lalu masih di pos merawat keberlanjutan, kita menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Proyek kegiatan murid ini mungkin guru berkolaborasi dengan guru lain lintas mata pelajaran, mungkin yang bisa jadi ya, untuk melakukan proyek-proyek bersama untuk dalam pembelajaran ya. Saya lihat seperti itu Pak Yan juga sudah melakukan ya Pak ya. Jadi PAI pelajaran agama Islam berkolaborasi dengan guru biologi ya Pak. Jadi ketika kurban sapi disembelih itu nanti terus dipelajari kayak alat pernapasannya seperti itu sudah kolaborasi
pembelajaran. Jadi pembelajaran itu benar-benar bermakna gitu ya, bukan hanya dari sisi pengetahuan agama saja, tetapi dari sainsnya gimana gitu. Itu sangat bermanfaat gitu ya.